Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk perdagangan IHSG kita waktu hari Jumat ya, saat saya bikin video ini yaitu pada tanggal 3 Juli 2022, IHSG kita perdagangan terakhir itu mengalami koreksi yang cukup dalam ya hingga minus 1,7%. Dan kalau memang kalian lihat video saya sebelumnya, memang ini IHSG kita mengarah ke fase bear market ya, yaitu dimana kemungkinan besar IHSG kini akan mengalami penurunan, terutama di downtrend channelnya dia. Dan ya ternyata memang IHSG kita ini memang turun ke bawah ya. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas kira-kira penyebabnya apa, dan juga analisa teknikal dari IHSG, dan juga emiten-emiten contohnya, yaitu biasanya untuk saat ini sih paling saya akan bahas blue chip aja ya untuk amannya, terutama di fase seperti ini. Dan untuk video kali ini akan agak spesial, soalnya saya akan membahas ekstra, yaitu untuk kalian yang pemula atau bahkan untuk kalian yang sudah pengalaman pun mungkin bisa dapat 1-2 poin informasi yang baru mungkin ya, yang kalian bisa pelajari dari video ini mengenai cara membuka rekening saham sehingga kalian bisa berinvestasi di saham, terutama di market yang lagi down atau ya kita bisa bilang market yang lagi turun. Justru ini menjadi kesempatan untuk kalian berinvestasi di saham. Oke, langsung aja kita mulai ya. Secara awal kita mulai secara analisa teknikal dari IHSG. Jadi kalau untuk pergerakan harganya pun ya seperti yang kita lihat ini, saat ini IHSG pun memang kembali tertarik ke bawah di downtrend channelnya dia ya. Memang waktu saya buat video sebelumnya itu memang kemungkinan besar IHSG ini ada potensi untuk kembali ke bawah di downtrend channelnya untuk melanjuti fase downtrendnya dia. Dan ternyata memang benar IHSG kita kemarin turun hingga 1,7% ya. Dan kalau kita lihat dengan time frame 1 jamnya pun ini kita bisa lebih jelas lagi terlihat. Sebentar. Ya, di slide sini harganya pun tertahan di uptrend channelnya dari downtrend channel tersebut. Maksudnya garis atasnya dari downtrend ini, dan pergerakannya pun langsung terkoreksi ke bawah ya. Kalau misalkan kita lihat seperti ini, mungkin potensi penurunan IHSG mungkin bisa menyentuh hingga ke bawah di garis bawah ini sekitar 6.700-an ya. Jadi untuk saat ini bisa dibilang bahwa memang IHSG kita ini fase kenaikannya kayak memang sudah berhenti. Soalnya memang kita lihat sendiri harganya pun tidak bisa break MA50 di garis hijau ini dan terjun ke bawah ya. Target support paling dekatnya ini mungkin kita bisa lihat di MA200, yaitu di garis putih ini. Kalau misalkan dia break ke bawah lagi, ada potensi untuk IHSG kita lanjut mengalami penurunan lebih dalam lagi, sehingga akan akhirnya menunjukkan dead cross dari MA50 dan MA200 untuk mengalami fase penurunan ya. Jadi ini yang kita akan perlu antisipasi dari pergerakan IHSG. Nah, selain itu kita akan langsung aja bahas untuk sahamnya. Sebagai contoh, saham-saham apa aja yang cukup menarik, terutama di kondisi yang lagi turun seperti ini ya. Sebentar, kita ganti portfolio index. Nah, jadi kalau untuk emitennya yang terutama untuk kalian yang pemula ataupun yang enggak pun, menurut saya cukup menjadi pilihan yang bagus untuk berinvestasi di saham-saham blue chip utamanya ya, yaitu bank. Jadi enggak semua blue chip, tetapi saham-saham bank menurut saya tetap menjadi pilihan utama saya untuk kalian misalkan berinvestasi di saham. Kita lihat seperti ini, kita lihat BBRI pun juga kalau kita lihat harganya pun sebenarnya sudah break MA200 garis putihnya ya. Dan ini pun juga candlenya sangat bearish sekali, minus 2,79%, dan harganya pun saat penutupan juga masih di garis bawah MA200. Jadi kita lihat secara pergerakan harganya pun sudah memang downtrend. Mengarahnya sih akan mengalami penurunan lebih lanjut ya. Ini kalau kita lihat secara money flow indexnya pun memang sebenarnya juga rendah berulang kali. Ini kita lihat nyentuh 2 kali, naik sedikit baru dia turun, sehingga menurut saya sangat bearish sekali secara pergerakan BBRI ya. Kalau untuk support terdekatnya mungkin di sekitar 4070, tetapi ada potensi untuk dia bisa break ke bawah lagi kalau misalkan banyak yang mungkin panic selling ya, terutama kalau harganya turun banyak yang mulai panic selling, dan tekanan jual pun makin besar ya, jadi kayak domino effect, dan kemungkinan besar harganya pun bisa turun lebih dalam. Tapi untuk kalian beli di support dan untuk persiapan support di harga di bawah 3.000-an itu juga cukup menarik untuk, ataupun juga menjadi strategi utama untuk pembelian BBRI. Dan untuk yang selanjutnya mungkin kita akan bahas saham Mandiri.
Mandiri ini kalau kita lihat dengan time frame 1 day-nya sebenarnya harganya masih di atas EMA 200, soalnya memang dia ini turunnya belum sedrastis BBRI ya, dan berdasarkan dia all time media. Tetapi untuk Mandiri ini juga kemarin koreksinya sangat dalam yang minus 4,1%. Dan kalau kita lihat sini sebenarnya harganya pun sudah menyentuh di level support area Bank Mandiri ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya Mandiri untuk teknikal cukup menarik untuk entry. Tetapi juga sebenarnya jangan tetap harus hati-hati ya. Maksudnya memang pasti support, bisa jadi dia pantul, tetapi harus hati-hati juga. Kemungkinan besar dia bisa turun lebih dalam, mengetahui ISG-nya pun juga enggak menentu ya. Saat ini sih harganya juga sudah mulai mendekati garis EMA 200 seperti ISG, dan juga support yang awalnya di sekitar 7.450. Jadi ada potensi untuk dia turun ya. Kalau secara teknikal untuk tradingnya ini kita lihat money flow index BB Bank Mandiri ini sangat rendah sekali di level oversold di 6,96, sehingga menurut saya poin di sini sih menjadi cukup menarik untuk kalian entry ya, untuk antisipasi technical rebound dari oversold Bank Mandiri. Tapi kalian bisa lihat sendiri waktu yang kayak kita ambil contoh di BRI di level oversold pun juga bisa pergerakan harganya pun turun lebih dalam lagi ya. Jadi itu yang kalian harus waspada. Jadi kalau kita bisa lihat secara kesimpulan dari ISG dan juga dua saham blue chipnya pun memang arahnya sih kayaknya turun ya. Dan ini sih ya sebenarnya bisa ya mungkin banyak faktor ya, misalkan karena perang Rusia Ukraina yang saat ini masih berlangsung, dan yang recently ini yaitu berita yang baru itu adalah inflasinya kita ya, itu pada Juni, berita yaitu di mana pada Juni itu mencapai 4,35% year on year, yaitu menjadi peningkatan inflasi yang sangat tertinggi sejak Juni 2017 ya. Jadi naiknya sangat tinggi sekali. Kalau kalian lihat, misalnya kalau kalian ambil contoh ya deposito aja kan saat ini sudah mulai turun terus ya hingga 3%. Ini inflasinya pun sudah mencapai 4,35% ya. Jadi bisa dibilang barang-barang makin mahal ya, of course ya, kita pun jadi agak sulit ya, terutama dalam manage uang, dan juga pengeluarannya pun bisa menjadi lebih banyak. Dan kenapa ini menjadi kabar negatif untuk saham? Nah, jadi kalau kalian lihat ini, maksudnya kalau misalkan inflasinya meningkat, ini biasanya diikuti dengan suku bunga yang meningkat. Nah, jadi kalau misalkan suku bunganya meningkat, kan perusahaan kan banyak ya yang pinjam duit dari bank. Dan kalau suku bunganya meningkat, beban biayanya kan pada perusahaan kan makin besar ya, yang dibebankan untuk ke bank, sehingga keuntungannya perusahaan akan makin berkurang, yaitu akan mengurangi kinerja dari perusahaannya. Dan itu juga ya itu jadi salah satu alasannya ya kenapa orang bisa cabut duitnya dari saham, soalnya kemungkinan besar mungkin emiten-emitennya bisa tertekan dengan suku bunga yang meningkat, yang biasanya diikuti dengan kenaikan inflasi yang kalau kita lihat saat ini sih cukup tinggi ya, di 4,35%. Selain itu pun juga ya, kalau kita sebagai orang biasa juga bisa kita melihat inflasinya semakin meningkat, harga-harga di sekitar kita yang untuk kebutuhan aja makin meningkat. Of course kita perlu cash ya, kita perlu cash untuk mencukupinya, dan jelas ya pasti banyak yang cabut dari saham untuk menyiapkan cash di yang mereka cash reserve atau free cash yang mereka untuk mengantisipasi kenaikan dari harga-harga yang akan terjadi dari inflasi ini. Nah, jadi kita udah tahu nih saat ini inflasi sudah mulai meningkat, terus ISG arahnya nih makin turun ya. Jadi bisa terlihat ya bahwa saham-saham ini ada potensi untuk turun lebih dalam. Apakah ini menjadi suatu momen yang kita harusnya takut dan yaudah kita hindari dulu atau gimana? Yaudah, atau nggak beli sama sekali? Well, sebenarnya sih benar, maksudnya ya kita jangan terlalu bergegas untuk beli ya. Soalnya bisa aja ini turun lebih dalam. Tetapi menurut saya ini menjadi opportunity untuk kalian untuk entry ya. Maksudnya saat sahamnya mulai turun. Jadi maksud saya saat harganya lagi turun-turun seperti ini, justru ini menjadi kesempatan, terutama untuk kalian yang pemula belum pernah beli saham sama sekali. Ini menjadi kesempatan untuk kalian beli saham-saham yang bagus dalam harga yang murah. Nah, jadi untuk video kali ini kalian
saya akan kasih tutorial sedikit dan juga rekomendasi ya. Kira-kira apa sih caranya, gimana nih kita beli saham, dan juga perlu aplikasi apa aja ya untuk kita bisa beli saham. Nah, jadi untuk video kali ini saya juga akan sharing ya, waktu saya memulai investasi itu pas memang lagi harganya lagi turun, yaitu pada waktu saat COVID ya, COVID 2020, waktu Maret itu market kita sempat crash, turun dalam sekali. Dan saat itu pun pada kondisi tersebut saya jadi terbuka untuk berinvestasi, dan ya akhirnya saya mulai investasi di saham. Dan untuk aplikasi awal-awal yang saya gunakan itu ada salah satunya adalah Stockbit ya. Nah, jadi Stockbit itu adalah aplikasi sekuritas, yaitu untuk bisa dibilang broker ya, untuk kalian bisa bertransaksi di pasar modal ya. Jadi isinya tuh ada saham, ada reksadana juga. Dan waktu awal-awal tuh waktu saya pakai Stockbit itu sangat bagus sekali ya, soalnya waktu itu buka pun ya, waktu itu saya belum buka rekening di Stockbit pun ya, dengan free versionnya pun saya sudah bisa menggunakan banyak fitur yang sangat membantu saya dalam melakukan keputusan finansial di pasar modal. Nah, jadi untuk kali ini saya akan sharing juga sedikit pengalaman saya di Stockbit, dan juga sekalian menjelaskan ya kira-kira fitur-fitur apa aja nih yang kalian bisa mendapatkan di aplikasi Stockbit ini. Oke, jadi kita langsung aja di aplikasi Stockbit-nya ya. Nah, jadi kalau kalian buka aplikasi Stockbit, biasanya akan muncul di homepage seperti ini ya. Dan untuk Stockbit ini jelas ini adalah aplikasi yang aman dan terdaftar dan diawasi oleh OJK dan juga IDX, sehingga ini aman untuk kalian bertransaksi. Ini aplikasi juga all in one, di mana kalian bisa melakukan trading dan juga analisa dan juga diskusi ya bareng beberapa user Stockbit. Nah, jadi untuk Stockbit ini kalau setahu saya ini adalah broker yang bisa dibilang salah satu mempunyai trading fee yang sangat murah ya dibandingkan yang lain, yaitu dengan belinya 0,1% dan jualnya 0,2%. Setahu saya ini adalah trading fee yang paling murah di antara broker-broker lain. Jadi menurut saya ini menjadi pilihan yang cocok untuk kalian pemula dan kalau kalian ingin mempunyai trading fee yang murah. Nah, jadi untuk membuka aplikasi Stockbit ini kalian bisa daftar, ataupun yang kayak tadi saya bilang ya, kalian bisa aja, misalkan kalian masih mau mikir-mikir dulu, kalian mau coba menggunakannya secara gratis, kalian bisa juga coba aja Stockbit tanpa harus registrasi dan menggunakan fiturnya. Nah, saya langsung jelaskan aja ya. Pertama-tama mungkin untuk registrasinya, mungkin saya tidak menjelaskan secara detail untuk registrasinya, soalnya saya udah register. Tetapi untuk registrasinya ini kalian bisa register secara full online tanpa perlu kirim-kirim dokumen fisik atau yang lain, dan kalian bisa melakukannya langsung di aplikasinya ini ya. Nah, jadi sangat membantu sekali, terutama kalau kalian di daerah atau di mana ataupun kalian sibuk dan tidak ada waktu untuk pergi ke tempat sekuritasnya untuk daftar. Di Stockbit ini memberikan layanan pendaftaran full online. Nah, jadi selain itu untuk Stockbit ini tuh mereka memerlukan kalian punya 2 rekening sih sebenarnya untuk membuka RDN ya, kita bilangnya rekening di sekuritasnya. Untuk Stockbit sih sebenarnya dia kasih 2 opsi, yaitu Bank Jago atau BCA ya. Bank Jago nih kalau kalian tahu itu kodenya ARTO ya, itu udah IPO juga, bukan IPO maksudnya udah di saham kalian bisa beli sahamnya, itu Bank ARTO juga cukup terkenal. Dan kalau untuk Bank Jago ini tuh kalian bisa mendapatkan cashback. Jadi kalau misalkan kalian yang udah punya Bank Jago, kalian bisa juga register di Stockbit. Nah, yang kerennya lagi nih ya, Stockbit ini juga sudah mengakuisisi beberapa persen ya. Saya biasanya tidak didiskusi, tetapi intinya sih Stockbit ini juga sudah kerjasama dengan Bibit. Jadi kalau kalian yang punya rekening Bibit, kalian juga bisa langsung sambungkan rekening Bibit kalian ke Stockbit. Jadi itu yang kerennya ya kalau menurut saya. Oke, jadi ntar kalian langsung register aja dan ikutin alur prosesnya, dan biasanya setelah kalian register dia akan memerlukan waktu untuk memverifikasi semua data-datanya, dan biasanya sih dalam beberapa hari ya, biasanya sih waktu kerja
cepet sih, nggak lama kok, dan setelah itu kalian bisa langsung menggunakan aplikasinya. Nah, kita langsung aja ya dari fitur-fiturnya nih, saya akan sharing. Dari homepage-nya pun kalian bisa lihat di sini di bagian atas itu ada EIPO, di mana dari Stockbit ini juga yang kerennya ya memberikan layanan kalian bisa membeli IPO secara lewat aplikasi aja ya. Nih EIPO ini ya. Kita ambil contoh aja nih sebagai contoh Olive. Yang ini tuh sebenarnya sih udah selesai ya, dia udah IPO. Tapi kalau untuk yang belum, kalian bisa membeli sahamnya melalui aplikasi ini aja ya. Jadi tidak perlu yang secara, kalau misalkan call securities lagi ya, pengalaman saya itu biasanya tuh dia harus ke website Kisei-nya, terus belinya di sono. Tapi kalau di Stockbit ini kalian bisa daftar langsung di aplikasinya. Nah, terus di bagian ini tuh kalian bisa mendapatkan semua informasi-informasi yang biasanya ada di watchlist kalian. Jadi biasanya sih informasi yang penting kalau menurut saya itu biasanya laporan keuangan atau ada RUPS dan yang lain ya. Biasanya dia muncul. Nah, terus yang kerennya tuh dari aplikasi Stockbit ini ya, biasanya tuh kalau kalian buka aplikasinya ya, biasanya tuh dia langsung ada kayak notifikasi gitu, kayak apa yang lagi trending atau berita apa yang lagi hits, sehingga waktu kalian mulai buka, terutama di weekdays ya, saat saham mulai diperdagangkan, kalian bisa langsung aware nih kira-kira yang lagi hits itu apa. Nah, jadi untuk first page ini kalian bisa langsung aja dari watchlistnya kalian bisa masukin saham apa yang kalian ingin pantau. Di sini saya udah masukin cukup beberapa ya, dan ingat semua yang di sini tuh bukan financial advice ya. Jadi saya masukin sini bukan berarti itu saya anjurin, tetapi ini yang saya pernah lihat saja ya. Saya ambil contohnya aja seperti yang kita tadi udah sempat analisa, itu BBRI ya. Nah, jadi kalau untuk BBRI ini, kalian pas ketik di BBRI-nya, kalian bisa lihat perdagangan BBRI dari time frame-nya 1 day, 3 month, 3 years atau 5 years. Terus di sini kalian bisa ketik di bagian kanan bawah dari chart ini, yaitu chartnya, dimana kalian juga bisa menggunakan technical analysis. Kalian di sini ya cukup lengkap sih, soalnya nih chart dari Stockbit ini juga powered by TradingView, yaitu sama yang tadi kita lihat analisa awal itu ya di TradingView ini. Jadi kalau kalian yang udah sering pakai TradingView, kalian menggunakan Stockbit ini akan jadi lebih mudah ya, soalnya fiturnya mirip. Di sini kalian bisa gunakan aja, kita tidak akan bahas secara detail ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bagian stream, di mana biasanya ini diskusi forum dari sahamnya. Jadi kalian bisa lihat, biasanya sih kalau menurut saya di Stockbit ini tuh usernya banyak yang memberikan postingan yang cukup informatif ya. Walaupun tetap kalian harus tetap screening ya semua informasi yang kalian dapat, soalnya kan ini forum ya, jadi bisa aja ada yang salah, ada misalnya yang benar. Tetapi secara keseluruhan sih saya biasanya dapat beberapa informasi yang cukup menarik dari forum-forum ini, dan juga bisa mendapatkan tukar pikiran ya dari user-user lain. Biasanya sih forum-forum di Stockbit ini cukup membantu ya bisa dibilang suhu-suhunya yang udah pakar-pakarnya. Jadi fiturnya cukup menarik untuk kalian bisa gunakan. Dan untuk yang selanjutnya nih, bagian news ini yaitu adalah yang cukup menarik dari Stockbit ya, itu dimana Stockbit sendiri juga memberikan berita-berita yang dari Stockbit adminnya ya. Dan biasanya ini ya kalian bisa langsung baca-baca aja, yang menurut saya ini bagusnya itu adalah jadi kalian nggak perlu punya 2 aplikasi atau 3 aplikasi yang buat baca berita. Jadi hanya pakai Stockbit saja kalian bisa langsung mendapatkan news seputar saham tersebut ya. Jadi sangat praktis dan sangat membantu, terutama untuk kalian yang pemula. Oke, untuk selanjutnya itu Key Stats. Nah, Key Stats ini adalah bagian bisa dibilang faktor fundamental dari sahamnya ya. Di sini kalian bisa lihat net income-nya tahun per tahun dan tiap kuartal. Juga kalian bisa lihat market cap-nya dan juga current share outstanding-nya. Terus kalian juga bisa lihat dari valuation ya. Di sini kalian bisa lihat apakah sahamnya di perdagangan mahal atau tidak. Biasanya lihat PE ratio atau book value. Ini saya akan saya jelaskan secara singkat aja ya. Mungkin secara detailnya bisa kalian tanya atau di video yang lainnya. Di sini kalian juga bisa lihat per share-nya, terus juga bisa lihat bagian profitability-nya ya. Biasanya kita lihat return on assets atau return on equity-nya. Terus kalian juga bisa lihat dividennya, dividend yield-nya dia, income statement, balance sheet, terus dan yang lain-lainnya ya.
Ini price performance juga bisa kalian lihat. Jadi sangat membantu sekali untuk melihat aspek fundamentalnya semua dalam satu page ini. Nah, terus di sini kalian bisa bagian order book di mana kalian bisa buy or sell. Di sini sih ya, ini sih sebenarnya sih fitur broker secara general ya. Kalian bisa lihat bagian bid dan juga bagian S-nya dari suatu saham, dan di bagian sebelahnya tuh bagian lotnya kira-kira berapa yang diperdagangkan. Nah, tapi yang menariknya dari Stockbit ini itu adalah bagian broker summary ya. Jadi di bagian broker summary ini kalian bisa lihat broker-brokernya itu membeli saham ini berapa banyak volumenya dan di average price berapa. Jadi kalian bisa tahu nih kira-kira broker ini rata-rata beli di average price berapa. Ini kalian bisa atur kira-kira mau durasinya berapa. Misalkan kalian mau ambil waktu sekitar seminggu. Sekitar seminggu ini kalian bisa lihat contoh. Saya ambil contoh aja tanggal 23. Terus kalian bisa lihat nih kira-kira average price dari tiap kode broker itu apa. Kita lihat seperti ini, YP4191, YP itu Mirai Asset ya. Dan kalau untuk Stockbit sendiri, kode brokernya itu XL. Nah, jadi itu ya, kalian boleh ingat-ingat aja. Jadi ini cukup menarik sih, intinya kalian bisa tahu kira-kira, terutama kalau kalian yang tahu broker bandar, kalian bisa tahu nih kira-kira broker bandarnya udah pada jualan atau tidak. Dan juga kalaupun mereka beli, kalian bisa tahu kira-kira mereka beli di average price berapa. Oke, terus yang selanjutnya analisis. Ini sebenarnya sih nice to know aja sih, soalnya ini kayak informasi dari Stockbit-nya, kira-kira target price-nya berapa, low-nya kira-kira di berapa. Tetapi ini pun juga mereka sudah kasih warning ya, kalau kalian ketik sini bahwa informasi ini cuman sebagai reference only. Tetap kalian harus do your own research dan investment decision tetap di tangan Anda ya. Dan untuk selanjutnya nih bagian financial, ini juga bagus nih soalnya kalian bisa lihat per kuartal atau per annual, di mana kalian bisa melihat bagian net income dan juga bagian debt equity ratio ya, untuk melihat kira-kira perusahaannya seperti apa. Ini juga bisa lihat di bagian cash flow-nya. Dan yang untuk paling menariknya ya dari Stockbit ini ya, dan setahu saya ini fitur ini hanya ada di Stockbit, yaitu bagian PE Standard Deviation Band. Dan fitur ini kalian bisa akses tanpa harus register di Stockbit ya. Jadi kalau misalkan kalian download Stockbit aja hanya untuk menggunakan fiturnya, kalian tetap bisa menggunakan fitur ini. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Saya akan jelaskan singkat saja soalnya ini memang fiturnya sangat menarik, khusus ada di Stockbit. Nah, jadi kalau di sini tuh sebenarnya tuh dia mengambil average ya, maksudnya kira-kira harganya tuh price earning-nya atau price book value-nya tuh di perdagangan di rata-rata berapa. Ini kita bisa lihat time span 3 tahun, 5 tahun atau bagian 10 tahun. Biasanya saya ambil 10 tahun untuk ambil jangka long range-nya ya. Maksudnya dalam 10 tahun ini kira-kira price earning ratio-nya seperti apa. Ya, jadi ini sebagai contohnya misalnya saya ambil tahun yang 10 tahun. Ini kita bisa lihat nih kira-kira dalam 10 tahun terakhir kira-kira tuh price earning PE ratio-nya dia tuh di perdagangan di level berapa. Ini kita bisa lihat bahwa bagian tengah tuh biaya mean PE standard deviation-nya tuh di 13,98 ya untuk BBRI ini, dan current PE ratio-nya tuh di sekitar 17. Jadi kita bisa tahu nih bahwa saat ini PE ratio BRI ini sebenarnya di atas tengah bagian mean value-nya di 13,98. Dan kalau kita lihat waktu BBR ini mencapai harga yang sangat tinggi, itu kita lihat PE ratio-nya kan di level 30 ya, di sekitar 30-an nih bagian atas ini. Nah, kita bisa lihat nih bahwa ternyata PE ratio-nya BBR ini memang sudah di atas standar plus 2 standard deviation dari mean price earning ratio-nya. Jadi kita bisa tahu memang harganya sudah cukup tinggi ya, dan biasanya tuh pergerakannya tuh biasanya akan kembali ke mean value-nya. Jadi saat ini pun BBR memang turun dan memang saat ini harganya di sekitar mendekati mean value-nya. Dan kalau kalian mau lihat, kalau kalian mau evaluasi emiten berdasarkan book value, kalian juga bisa lihat di PBV-nya. Di sini kalian lihat secara 10 tahunnya, saat ini book value-nya BBR ini tuh di level 2,3 ya. Mean PBV-nya di sekitar 2,66. Jadi kalian bisa tahu nih kira-kira book value atau price earning ratio-nya apakah memang sudah mahal atau tidak berdasarkan selama dia biasanya diperdagangkan dalam 10 tahun terakhir. Dan ini fiturnya nih setahu saya cuma hanya ada di Stockbit, jadi sangat sekali membantu kalian kapan
pas untuk kalian beli ya. Terus ini bagian seasonality, ini intinya secara history aja sih untuk lihat kira-kira dalam bulan apa biasanya emiten itu hijau dan merah. Cukup nice to know untuk kalian tahu. Terus di sini kalian bisa mengcompare dalam satu page supaya kalian bisa analisis dengan gampang, misalkan BBRI dengan emiten bank lainnya yang gimana. Kalian bisa menggunakan fitur ini. Terus kalian juga bisa lihat bagian corp actionnya di sini. Kalian bisa lihat ROPS-nya kapan, terus pembagian dividennya kapan, dan dividennya seberapa banyak kalian juga bisa lihat. Terus di sini bagian insider, ini nggak usah sih, maksudnya kadang-kadang tidak ada, dan ini kalian bisa lihat profile company-nya. Nah, selain dari analisa dari emiten tersebut, kalian juga bisa lihat di bagian search-nya ya di sini. Nah, jadi di search ini kalian bisa lihat bagian IHSG secara keseluruhan, terus kalian juga bisa lihat secara globalnya dia, yaitu indeks luar negerinya kira-kira gimana, commodities kalian juga bisa lihat sini, dan juga currencies. Kalian juga bisa lihat reksadana dan juga ini kripto ya. Di kripto sih belum terlalu banyak ya sebenarnya, cuman hanya yang gede-gede aja, biasanya Bitcoin sama Ethereum. Nah, kita balik lagi ke market, dan di market ini ya yang menurut saya fitur yang sangat keren sekali, dan untuk kalian yang pemula ataupun yang bukan pemula ini juga bisa kalian gunakan, yaitu bagian academy, di mana kalian bisa belajar dari beberapa pakar-pakar investasi ya. Dan ini informasi-informasi video ini kalian bisa akses secara gratis. Jadi kalian bisa belajar investasi mulai dari nol pun secara gratis. Di sini kalian bisa banyak banget ya pakar-pakar yang kalian bisa belajarin dari Stockbit Academy. Nah, terus di sini kalian juga bisa lihat trendingnya ya. Biasanya ini trending tuh saham-saham yang lagi banyak diperbincangkan. Kalian bisa tahu kira-kira saham apa yang lagi ngehits. Di sini kalian bisa lihat yang most active, top gainer, dan juga top losers. Nah, terus yang salah satu fitur yang nggak kalah jauh kerennya itu adalah bagian screener. Nah, jadi kan kalian tahu ya di Bursa Efek kan pasti sahamnya banyak sekali ya, dan kalian kasih pusing nih kira-kira mau pilihnya gimana, dan pasti kalian ya nggak mungkin punya banyak waktu ya untuk bisa nge-screening semua saham. Nah, kerennya itu adalah di bagian Stockbit ini dia bisa membantu kalian untuk langsung mengkategorikan saham-sahamnya berdasarkan apa yang kalian cari. Misalkan ya, kita ambil contoh valuation atau dividend atau fundamental, itu bisa kalian screening supaya kalian bisa tahu kira-kira saham apa aja yang berdasarkan kategorinya. Kita ambil contoh misalkan valuation, terus kita misalnya contoh nih low PE stock. Jadi kita mau kategorikan nih kira-kira saham apa aja nih yang PE value-nya sangat rendah. Dan secara singkat langsung Stockbit membantu kamu untuk dikasih list saham-saham yang dengan current PE ratio-nya sangat rendah. Jadi kalian bisa tahu nih kira-kira saham-saham yang lagi murah apa nih. Jelas tetap ya, walaupun ini memang mungkin kalian lihat murah dan Stockbit yang langsung rekomendasi, ini kalian jangan langsung terima secara mentah-mentah ya. Soalnya tetap kalian harus cari tahu perusahaannya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, fundamentalnya seperti apa. Dan fundamental kan nggak cuma hanya PE ratio aja, jadi kalian harus lihat secara keseluruhannya. Tetapi dengan fitur ini menurut saya kalian sangat akan terbantu sekali, soalnya kalian langsung dapat kira-kira beberapa list saham yang kalian bisa langsung analisa yang secara kalian tahu PE value-nya sangat rendah. Dan ini hanya bagian baru satu saja ya, PE value ini kalian bisa lihat kategorinya, kalian bisa screening sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi untuk secara kesimpulan sih, secara keseluruhan sih Stockbit ini sangat lengkap sekali ya. Mungkin kalian lihat sendiri sangat lengkap sekali fiturnya, dan menurut saya untuk kalian pemula atau tidak, ini akan sangat membantu sekali kalian dalam memutuskan financial decision, terutama saat kalian mau beli saham apa. Terutama yang seperti saya bilang ya, di kondisi-kondisi market yang saat ini yang lagi yang lagi banyak terdiskon, mungkin kedepannya akan lebih diskon lagi. Menurut saya tidak ada salahnya untuk kalian mempersiapkan diri, mulai belajar tentang investasi dan juga buka rekening saham supaya kalian saat momennya tiba kalian bisa beli. Karena menurut saya today's investment will be tomorrow's fortune. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa bermanfaat untuk dari video ini, boleh dong untuk subscribe dan juga follow channel ini
dengan ketik tombol belnya ya, supaya kalian ternotifikasi, supaya kalian tahu dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan buat. Sekian dari saya, terima kasih.